Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku dimanapun berada. Salam takdim, salam hormat saya kepada semua sahabat-sahabat Mas Wahyu Madura, dan juga para subscriber channel Mas Wahyu Madura, dan juga semua netizen seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti biasa, saya dalam kesempatan ini akan membahas masalah Kiai Imaduddin, yang mana Kiai Imaduddin telah mendapatkan undangan resmi dari Rabithah Alawiyah untuk melakukan diskusi ilmiah untuk membahas tesisnya yang selama ini sudah menggemparkan dan sudah banyak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap masalah nasab para habaib dari jalur Ba'alawi. Saya rasa Imaduddin dan kelompoknya ini bukanlah orang yang bertanggung jawab, bukanlah orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah untuk menegakkan syariat demi kemaslahatan umat. Akan tetapi mereka ini hanya ingin mencapai suatu tujuan yang mana masyarakat awam belum banyak tahu, ya. Dan metode yang digunakan oleh kelompok ini sangat luar biasa, karena menggunakan senjata Kiai Pribumi atas nama para wali songo dan duriyahnya, guna mendapatkan suatu kekuatan besar di dalam keinginannya meruntuhkan para habaib. Rabithah Alawiyah sudah melakukan beberapa upaya untuk berdiskusi dengan Imaduddin ini. Akan tetapi kita semua tahu, bagi yang melek ini ya, bahwa acara debat pertama, diskusi pertama yang dilaksanakan di Banten, Imaduddin tidak hadir, justru mengirimkan anak-anak buahnya yang ngak-ngakan itu dengan alasan karena ada yang tidak mengizinkan. Tuh. Kemudian setelah debat itu selesai, muncullah kelompok-kelompok ini dari pentas ke pentas menyuarakan bahwa nasab Ba'alawi ini benar-benar terputus berdasarkan dalil-dalil yang mereka buat sendiri, berdasarkan hasil tes DNA, berdasarkan filologi, katanya si Bang Haji, sehingga menimbul sebuah reaksi, ya, bagi kalangan Rabithah Alawiyah dan juga muhibbin para habaib, sehingga Rabithah Alawiyah ini mengambil langkah mengadakan diskusi atau seminar terbuka di Rabithah Alawiyah. Akan tetapi Imad dan golongannya ini akan berupaya untuk kabur lagi dengan berbagai alasan, yang katanya tempatnya tidak tepat lah, tidak netral, kemudian memikirkan takut adanya intimidasi dan lain sebagainya. Nah, ini suatu alasan yang tidak masuk akal.
Karena dari pihak Robito Alawiyah itu sudah menjamin keamanannya, sudah menjamin segala sesuatunya. Lah kalau IMAD menginginkan tesisnya diuji di UIN Wali Songo, itu sudah ditanggapi sama Gus Wafi bahwa pada tanggal 7 September itu diadakan diskusi di Robito Alawiyah. Kemudian tanggal 10-nya dari Robito Alawiyah siap untuk menghadiri debat terbuka yang akan dilaksanakan di UIN Wali Songo. Itu kan sudah fair. Tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Seorang peneliti yang sudah yakin dengan tesisnya itu sahih, seharusnya dia berjiwa kesatria dimanapun tempatnya, siapapun yang dihadapinya. Kalau memang merasa tesis yang dibuat itu bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak ada dalih lagi, tidak ada alasan lagi untuk mengelak, menghindar. Ternyata bukan hanya nasab yang ingin dibatalkan, sampai undangan pun dibatalkan. Imaduddin dan kelompoknya ini kan mempermasalahkan nasab para habaib yang dicatat di Robitoh Alawiyah yang tersambung dengan Mbak Alawi, kemudian sambung dengan Rasulullah, kan seperti itu. Jadi kalau ingin meneliti nasab, tempat yang tepat itu adalah di Robitoh Alawiyah, bukan di tempat lain. Seperti halnya saya ingin meneliti gajah atau binatang, maka tempat yang tepat itu ya kebun binatang, bukan di universitas kedokteran. Kecuali memang sengaja kelompok ini hanya ingin membuat gaduh. Sebab kalau saya perhatikan, baik itu Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret, dan pengikut-pengikutnya ini sebelumnya adalah sosok yang tidak dikenal oleh masyarakat. Mungkin yang kenal hanya masyarakat sekitarnya. Kok tiba-tiba muncul satu sama lain mempromosikan dirinya, sampai dia mengangkat seorang penyanyi dangdut sebagai waliun min auliya'illahi ta'ala. Dari situ kalau orang cerdas kan sudah dapat mencerna bahwa saking bingungnya Imaduddin dan kelompoknya ini, sehingga dia mencari cara bagaimana dia mendapatkan simpati daripada masyarakat. Diangkatlah tokoh-tokoh yang memiliki massa, memiliki pendukung banyak, diberikan suatu nasab, kemudian dia diagung-agungkan supaya kelompok Imaduddin dan kawan-kawannya ini mendapatkan simpati balik daripada tokoh-tokoh yang dia angkat. Seperti contoh, Imaduddin JS pernah memberikan dukungan kepada Gufron si ahli bahasa Suryani. Apa yang diinginkan dari itu? Kalau bukan karena ingin mendapatkan simpati Gufron dan pengikut-pengikutnya. Karena kita
tahu bahwa Gufron ini juga mengikuti pengikut yang tidak sedikit. Sampai Imaduddin dan juga Sayyid Qori datang ke tempatnya Gufron, cium tangannya Gufron. Padahal di dalam hatinya Imaduddin itu sendiri menolak dengan ceramah-ceramah yang sering disampaikan Gufron tentang makoli-makoli wa makolinya. Hatinya menolak, tapi otaknya menerima. Itu kan suatu tanda orang munafik seperti itu. Kemudian kelompok ini datang ke Pak Haji Rhoma Irama. Dengan berbagai cara Rhoma Irama ini dirangkul. Mulai dari disahkannya nasabnya Rhoma Irama sampai kepada pengangkatan dan pendeklarasian Rhoma Irama sebagai waliullah. Apa tujuannya kalau bukan ingin mendapatkan simpati Rhoma Irama dan juga pengikut-pengikutnya Rhoma Irama dan fan-fannya Rhoma Irama? Karena kita semua tahu jutaan umat yang ada di Indonesia ini adalah penikmat daripada lagu Rhoma Irama, termasuk saya. Jadi saya tidak memungkiri bahwa saya ini salah satu fan beratnya. Mulai dari film-filmnya Bang Haji Rhoma Irama sampai kepada lagu-lagunya, saya suka. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa Pak Haji Rhoma Irama ini merupakan aset putra terbaik bangsa Indonesia di bidang kesenian. Tapi kalau Bang Haji Rhoma Irama kemudian diseret-seret masuk ke dalam ranah pernasapan ini, itu sudah bukan tempatnya. Bukan tempatnya Bang Haji Rhoma di situ. Kalau mungkin Pak Haji Rhoma Irama ceramah tentang fikih, tentang akidah, kepercayaan terhadap Allah, itu sudah bisa dimaklumi. Masih bisa dimaklumi, masih bisa ditoleransi. Mencegah orang untuk berbuat zina, berbuat maksiat, minum minuman keras, narkotika, itu masih bisa dimaklumi. Akan tetapi ketika bicara masalah nasab seperti yang kemarin, itu kurang pas banget buat Bang Haji Rhoma Irama. Ya. Karena kalau bicara masalah nasab itu seharusnya nasabnya sendirilah diperbaiki sebelum ngurus nasabnya orang. Karena soal nasab ini sudah ada pakarnya sendiri. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Tapi saya masih berharap supaya Imaduddin dan kelompoknya ini bisa hadir di dalam debat, di dalam diskusi yang dilaksanakan di Rabithah Alawiyah di tanggal 7 September. Tunjukkan bahwa dirimu, wahai Kiai Imaduddin dan kelompok-kelompoknya, bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian ucapkan. Itu saja saudaraku yang ingin saya sampaikan. Karena ini bentar lagi Jumatan, saya mau berangkat ke masjid. Ya. Salam NKRI, salam dari saya Mas Wahyu Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.